Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Aziz Fahrul Razi MA, yang terhormat Dr. Haji Ubaid Ridho MA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manhaj Bahas, yaitu berupa proposal penelitian. Proposal yang saya ajukan berjudul Analisis Transitivitas pada buku Al-Arabiyah Linasyi'in. Studi analisis isi kualitatif. Latar belakang dari dipilihnya judul ini adalah bahwa kita ketahui linguistik modern terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pertama, kelompok teori linguistik strukturalisme atau formalisme bisa kita sebut. Kedua adalah teori linguistik fungsionalisme. Kemudian dari dua kelompok tersebut kita melihat ada kelemahan yang terdapat pada teori non-fungsionalisme. Di antaranya adalah teori non-fungsionalisme memfokuskan kajiannya pada struktur bahasa dan mengabaikan makna. Kemudian, teori non-fungsional mengabaikan faktor di luar bahasa. Nah, jadi dua di antara banyak faktor inilah yang menyebabkan lahirnya teori fungsional. Kemudian, dalam teori linguistik sistemik fungsional yang merupakan cabang dari linguistik fungsional, bahasa memiliki tiga fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi ideasional, kemudian fungsi interpersonal, kemudian ada fungsi tekstual. Nah, dalam fungsi ideasional memiliki unsur transitivitas, yang unsur transitivitas ini mencakup tiga hal, yaitu proses, partisipan, dan sirkustan. Kemudian, selain itu, pembelajaran bahasa Arab, khususnya di Indonesia, masih terlalu fokus dengan struktur kata yang merupakan ciri dari teori bahasa struktural, sehingga sedikit banyaknya mengabaikan hal yang lebih esensial. Ini menggambarkan bahwa studi atau pembelajaran bahasa Arab di Indonesia masih fokus pada struktur bahasa. Jadi tidak fokus pada cara pemakaian bahasa atau tidak melihat bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian, salah satu buku pelajaran bahasa Arab yang menawarkan sajian ringkas namun praktis dan fungsional adalah Al-Arabiyah Linasyi'in. Buku ini dirancang dan didesain khusus bagi pembelajar yang bukan penutur asli atau non-native speaker bahasa Arab. Kemudian, identifikasi masalah dari latar belakang yang sudah kami sebutkan adalah studi bahasa non-fungsional berfokus pada karakteristik dan karakteristik kategori kata. Yang kedua adalah teori non-fungsional, menurut pada ciri-ciri setiap kategori, sehingga kebenaran struktur ditentukan oleh ketepatan susunan masing-masing kategori. Selain itu, bahwa teori non-fungsional tidak mampu mengatasi problem perubahan-perubahan yang terjadi pada bahasa. Kemudian teori non-fungsional menempatkan diri sebagai konstruksi teoritis yang membedakan antara pengetahuan bahasa dan pengetahuan bagaimana bahasa itu digunakan. Nah, mengenai pembelajarannya adalah bahwa pembelajaran bahasa Arab di Indonesia cenderung berfokus pada hal-hal yang kurang praktis dan fungsional. Nah, dari sini pembatasan atau permasalahan penelitian sebagai berikut. Pertama, mengenai pembatasan masalah pada penelitian pada proposal penelitian ini. Pertama adalah objek penelitian ini adalah buku ajar bahasa Arab Al-Arabiyah Linasyi'in, jilid 2 dan 3. Kemudian yang menjadi objek kajian adalah unsur transitivitas yang diteliti mencakup proses, partisipan, dan sirkustan. Jadi ada tiga hal, proses, partisipan, dan sirkustan yang terdapat dalam transitivitas yang akan kami teliti. Kemudian analisis berfokus pada teks bacaan. Jadi tidak semua kandungan atau isi buku kami ambil, hanya teks bacaannya saja. Kemudian analisis kebahasan pada tataran sintaksis dan tidak mencakup tataran morfologi. Rumusan masalahnya adalah
Apa saja unsur transitivitas yang mencakup proses, partisipan, dan sirkustam yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Kemudian, apa saja pola tema yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Selanjutnya adalah seberapa jauh fungsionalitas pembelajaran bahasa Arab yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah pertama menganalisis unsur transivitas yang mencakup proses, partisipan, dan sirkustam yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Kemudian mengidentifikasi pola tema yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Dan terakhir adalah menilai seberapa jauh fungsionalitas pembelajaran bahasa Arab yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Kemudian manfaat dari penelitian yang akan kami lakukan adalah pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bahasa Arab, terutama terkait bahan ajar bahasa Arab. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti sendiri adalah penelitian ini diharapkan memberi wawasan dan pengalaman tentang kajian linguistik fungsional. Kemudian untuk Bu Guru, penelitian diharap mampu menyumbangkan ide-ide cemerlang terkait pembelajaran bahasa Arab yang fungsional dan praktis tentu saja. Dan ketiga adalah bagi pemegang kebijakan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan sumbangsi dalam perancangan bahan pembelajaran bahasa Arab. Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah analisis isi, serta teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Sumber data. Untuk sumber data dalam proses penelitian ini adalah teks bacaan dalam buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Data yang dikumpulkan berupa klausa-klausa yang mengandung unsur transitivitas. Jadi datanya berupa klausa-klausa yang nanti akan kami kumpulkan. Setelah itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kami menggunakan teknik studi dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah buku ajar Al-Arabiyyah Lin-Nasyin. Setelah itu, analisis yang kami lakukan adalah analisis konten kualitatif. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis konten atau analisis isi mempunyai dua sisi, yaitu analisis isi kuantitatif dan analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti memahami teks melalui penggolongan kata-kata yang memiliki makna yang sama dan akhirnya menciptakan model atau sistem konseptual. Jadi di sini merujuk pada kajian linguistik fungsional. Kemudian prosedur untuk penelitian ini adalah pertama merumuskan tujuan analisis. Tentu saja sudah disebutkan di bab pertama. Kemudian konseptualisasi dan operasionalisasi, merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasional sehingga bisa diukur data-data tersebut. Kemudian menyusun lembar coding. Lembar coding memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya. Keempat adalah menentukan populasi dan sampel. Untuk penelitian ini, kami sebagai peneliti tidak menggunakan sampel karena yang kami teliti adalah seluruh populasi dalam penelitian ini. Populasi di sini merujuk pada klausa-klausa yang bertindak sebagai data tadi. Kemudian input data dan analisis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.